Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Ustazah hari ini? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, karena kita masih dalam keadaan pandemi, oleh karena itu pembelajaran kita pada hari ini masih dilakukan secara online ya Ananda semua. Oleh karena itu, kepada Ananda semua agar senantiasa menjaga kebersihan tubuh dengan cara rajin mencuci tangan dengan sabun dan senantiasa memakai masker jika berada di luar rumah ya Ananda. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Semuanya, tangan di depan dada, siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, baiklah anak-anak ustazah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang rajin menuntut ilmu. Nah, dalam menuntut ilmu itu, apa saja yang kita pelajari? Yaitu salah satunya kita mempelajari tentang sejarah para nabi. Nah, pada saat ini kita akan mempelajari sejarah para nabi, yaitu salah satunya sejarah Nabi Soleh alaihi salam. Baiklah, anak-anak ustazah di sini, apakah pernah mendengar kata-kata Nabi Soleh? Pernah ya? Nah, bagus. Nabi Soleh itu dia merupakan salah satu dari 25 nabi yang harus dan wajib kita ketahui ya anak-anak ustazah semua. Nah, bagaimana ceritanya? Baiklah, hari ini kita akan menceritakan tentang kisah Nabi Soleh alaihi salam. Nah, Nabi Soleh itu dia merupakan penerus dari Nabi Nuh dan Nabi Hud ya anak-anak ustazah. Nah, Nabi Soleh ini dia juga ditugaskan oleh Allah untuk berdakwah kepada kaum apa? Ayo, ada yang tahu kaum apa namanya kaum Nabi Soleh? Betul, kaum Nabi Soleh itu namanya adalah kaum Samud. Nah, kaum Samud ini dia merupakan kaum yang tidak mau menyembah Allah dan kaum yang tidak mau beriman kepada Allah. Makanya Nabi Soleh itu diutus untuk mengajak kaum Samud ini agar beriman kepada Allah. Nah, lalu bagaimana tanggapan kaum Samud terhadap ajakan Nabi Soleh ini? Apakah kaum Samud menerimanya? Ternyata kaum Samud itu menolak ajakan Nabi Soleh untuk menyembah Allah. Mereka malahan mengatakan bahwasanya Nabi Soleh itu adalah seorang yang pembohong. Bahkan kaum Samud itu menantang Nabi Soleh dengan mengatakan, "Wahai Soleh, kalau kamu memang benar-benar utusan Allah, coba tunjukkan apa mukjizatmu," kata kaum Nabi Soleh. Maka ketika itu Nabi Soleh menunjukkan mukjizatnya. Tapi sebagian besar tidak mau beriman kepada Allah. Akhirnya apa yang disampaikan Nabi Soleh? Maka Nabi Soleh mengatakan, "Kalau begitu unta betina ini biarkan saja, jangan diganggu. Karena kalau kalian mengganggu unta betina ini, kalian akan diazab oleh Allah," kata Nabi Soleh kepada kaum Samud. Lalu kaum Samud ini dia tidak percaya dengan perkataan Nabi Soleh. Maka mereka pun mengganggu unta Nabi Soleh. Unta itu muncul dari balik batu dan diganggu serta dibunuh oleh kaum Samud. Nah, walaupun untanya dibunuh,
Nabi Soleh tetap mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah. Tapi kaum Samud tidak mau untuk beriman kepada Allah. Akhirnya Nabi Soleh mengancam kaumnya dengan mengatakan, "Jika kalian semua wahai kaum Samud tidak mau beriman kepada Allah, maka Allah akan mengazab kalian." Kaum Samud pun tidak percaya dan menantang Nabi Soleh dengan mengatakan, "Kalau memang Tuhanmu itu ingin mengazab kami, maka datangkanlah," kata kaum Samud kepada Nabi Soleh. Nah, akhirnya Nabi Soleh berdoa kepada Allah agar kaum Samud diazab. Nah, azab itu diturunkan oleh Allah kepada kaum Samud berupa suara petir yang sangat besar yang diikuti oleh gempa bumi. Semua kaum Samud yang tidak beriman binasa. Lalu Nabi Solehnya kemana? Nabi Soleh dan kaum yang mau beriman telah lebih dulu pergi ke Palestina. Nah, baiklah anak-anak ustazah, itulah kisah Nabi Soleh. Kira-kira teladan apa ya yang bisa kita ambil? Nah, teladan yang bisa kita ambil adalah yang pertama, kita harus berani, terutama mengajak kepada kebaikan. Dan juga kita tidak boleh untuk berputus asa. Baiklah, dari kisah tadi dapat kita simpulkan bahwasanya sebagai anak kita harus berani ya soleh-solehah, yaitu berani bertanya jika belum paham terhadap pelajaran, seperti yang telah Ustazah sampaikan minggu lalu ya. Kemudian yang kedua, kita juga harus berani mengajak kepada kebaikan dan tidak boleh untuk berputus asa. Baiklah, sampai di sini dapat dipahami ya anak-anak ustazah semua. Baiklah, untuk tugas antum di rumah, silakan anak-anak ustazah menjawab soal berikut ini. Untuk soal yang pertama, Nabi Soleh diutus berdakwah kepada kaum. Yang kedua, apa teladan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Soleh alaihi salam? Nah, tugasnya silakan dibuat di buku latihan PAI ya anak-anak ustazah semua. Nanti silakan fotokan dan dikirim ke WA ustazah. Baiklah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk antum di kemudian harinya. Ustazah akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.